Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Halo, siswa SMK PGRI 1 kelas 10. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya dengan materi karya seni rupa 3 dimensi. Mungkin selama ini kalian dihadapkan banyak pertanyaan tentang karya seni rupa 3 dimensi dan tidak semuanya bisa terjawab. Misalnya, apakah itu, mengapa, dan bagaimana? Tapi hari ini Ibu akan menjawab semua pertanyaan kalian. Jadi, simak penjelasan Ibu, tonton video ini hingga selesai, dan ayo segera kita belajar. Karya seni rupa 3 dimensi. Kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan 1. Dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. 2. Dapat menjelaskan simbol-simbol dan nilai estetis yang terdapat pada karya seni rupa 3 dimensi. 3. Dapat menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penciptaan suatu karya seni rupa 3 dimensi. Kita lihat berikutnya. Pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa adalah hasil pemikiran seseorang yang kreatif berupa benda yang dapat dilihat dan dapat diraba. Dimensi adalah ukuran. 3 dimensi adalah yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau kedalaman atau volume. Jadi, pengertian karya seni rupa 3 dimensi adalah hasil pemikiran seseorang yang kreatif berupa benda yang dapat diraba dan dapat dilihat dari segala arah. Pengertian benda yang dapat dilihat dari segala arah. Kita ambil contoh karya patung orang sedang mengebor gigi. Pada patung ini kita bisa melihat bentuk patung dapat dilihat dari sisi depan, dapat dilihat dari sisi samping kanan, dapat dilihat dari sisi samping kiri, dapat dilihat dari sisi belakang, dan dapat dilihat dari sisi samping atas. Beberapa contoh karya seni rupa 3 dimensi, yaitu tubuh, topeng, vas bunga, patung, dan lain-lain. Karya topeng termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Benarkah? Ya, sebab pada karya topeng, bentuk topeng dapat dilihat dari sisi depan, dapat dilihat dari sisi samping kanan, dapat dilihat dari sisi samping kiri, dapat dilihat dari sisi belakang, dan dapat dilihat dari sisi atas. Karena itu, topeng termasuk karya seni 3 dimensi. Sebagaimana orang mengatakan bahwasanya topeng bukan merupakan karya 3 dimensi, itu salah. Sekarang kita masuk pada karya relief. Karya relief biasanya kita menyebutkan dengan lukisan timbul. Apakah ini termasuk karya 3 dimensi? Jawabnya tidak. Mengapa? Karena hanya dapat dilihat dari arah depan. Ini yang depan. Dan arah sisi samping. Ini yang samping. Sedangkan pada sisi belakang tidak terlihat karena menempel pada dinding. Menurut fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dibagi menjadi 1. Karya seni rupa murni, yaitu karya untuk kepuasan batin atau mengutamakan ekspresi. Perupa akan merasa puas jika karya yang bisa diapresiasi atau dinilai oleh penikmat seni atau penonton. Terjual atau tidaknya karya
itu bukan merupakan tujuan utama dari pembuatan karya tersebut. 2. Karya seni rupa terapan, yaitu karya yang mengutamakan nilai guna, artinya dapat digunakan, dan mempunyai nilai jual, artinya bisa dijual. Seorang pengrajin, jadi kalau tadi karya seni murni yang mencipta dikatakan perupa, tetapi kalau karya seni rupa terapan, penciptanya disebut dengan pengrajin. Kembali lagi, seorang pengrajin menciptakan karya berupa benda harus dapat digunakan sehingga karya tersebut dapat dijual. Sebagaimana tujuan utama penciptaan karya tersebut. Kita lihat di sini. Teko cangkir mempunyai guna sebagai wadah air minum. Kemudian mangkok ini dengan ukuran yang menarik, ini juga mempunyai kegunaan, yaitu sebagai wadah makanan. Jadi karena benda-benda ini mempunyai guna, bisa dipastikan ini bisa terjual. Kita masuk ke simbol dalam karya seni rupa 3 dimensi. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian simbol. Pengertian simbol adalah 1. Sesuatu yang merupakan tanda dan dapat dilihat sebagai pengganti gagasan. Misalnya, Tugu Katulistiwa di kota Pontianak. Sebagai tanda bahwa kota Pontianak merupakan kota yang dilewati garis Katulistiwa, yaitu garis yang memisahkan atau garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian, kutub utara dan kutub selatan. 2. Kata, tanda atau isyarat yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain, yaitu tentang arti, kualitas, atau gagasan. Misalnya, lampu traffic light. Lampu warna hijau merupakan isyarat bahwa kendaraan boleh jalan. 3. Apa saja yang diberikan arti dengan persetujuan umum atau merupakan kebiasaan. Misalnya, warna putih biasanya sebagai simbol kesucian. 4. Sesuatu yang dibangun oleh masyarakat dengan arti dan disepakati sebagai dipakai oleh warga masyarakat. Misalnya, Tugu UKS yang dibangun di sekolah-sekolah. Dan tertulis slogan yang merupakan program untuk menciptakan lingkungan sehat dari sebuah sekolah. Sekarang Ibu akan menjelaskan simbol yang ada di karya seni rupa 3 dimensi. Dapat berupa 1. Wujud objek atau benda. 2. Unsur-unsur seni, yaitu warna, garis, bidang, dan bentuk. Biasanya satu daerah dengan daerah yang lain akan berbeda dalam memberi makna pada simbol tersebut. Kita ambil contoh di sini. Simbol karya seni rupa 3 dimensi berupa wujud objek atau benda. Contohnya adalah wujud benda patung kuda yang merupakan simbol kekuatan, kegagahan, dan kelincahan. Simbol karya seni rupa 3 dimensi berupa unsur bentuk, misalnya patung naga. Patung naga di masyarakat Tiongkok disebut dengan liong. Diletakkan di tempat-tempat suci karena sebagai simbol pelindung, kekuatan, dan keberuntungan, kemakmuran, dan sangat dihormati. Karena ini merupakan penjelmaan dari roh orang yang suci yang sebelumnya harus menunggu untuk kembali ke surga. Di Eropa, patung naga disebut dengan dragon. Biasanya diletakkan di tempat terjadinya pertempuran antara naga dan satria yang mengalahkannya. Karena dragon bersekutu dengan kekuatan gelap sehingga harus dimusnahkan.
Kalau di sini bentuknya beda. Kalau di sini dihormati, tetapi di sini adalah harus dimusnahkan karena ini salah satu binatang yang dianggap merusak. Simbol karya seni rupa 3 dimensi berupa unsur warna, misalnya warna merah. Pada wayang potehi itu wayang dari masyarakat Cina ya atau Tiongkok. Tokoh raja memakai kostum warna merah karena merupakan simbol kejayaan dan kebahagiaan. Jadi warna merah itu juga merupakan harapan dari seorang raja atau rakyat yang dipimpinnya. Kalau pada wayang golek, tokoh Rahwana atau dasar muka berwajah merah karena simbol sifat pemarah dan sifat jahat. Seperti kita ketahui dalam cerita Ramayana, tokoh Rahwana adalah tokoh yang jahat karena dia yang menculik Dewi Sinta, istri dari Raja Rama. Selanjutnya Ibu akan menerangkan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Pengertian nilai estetis adalah suatu nilai keindahan yang terdapat atau melekat dalam suatu karya atau objek seni. Tetapi pada perkembangannya, keindahan sebuah karya seni bukan hanya yang sedap dipandang mata, tetapi keindahan dan kebaikannya tersembunyi di balik karya tersebut. Artinya, keindahannya tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi dapat dirasakan karena keindahannya ada pada konsep atau masalah yang melatar belakangi terciptanya suatu karya seni. Ini contohnya, contoh karya seni rupa 3 dimensi yang sedap dipandang mata. Misalnya, kita melihat patung sekelompok ikan lumba-lumba yang sedang bercanda, berlompatan di antara air mancur yang berwarna biru dengan putihnya buih di ujung air yang bergelombang. Tentu ini pemandangan yang sangat indah untuk dilihat, sehingga bisa dipastikan kita tidak akan pernah jemu untuk melihat keindahannya. Apakah tadi juga berlaku untuk karya seni rupa 3 dimensi yang keindahannya ada pada karya seni? Ini contohnya, misalnya jika kita melihat patung seekor ikan mas koki yang pada perutnya dan sekitarnya dipenuhi sampah yang penuh lalat dan belatung. Tentu pemandangan ini tidak indah untuk dilihat kan? Tetapi keindahannya ada pada konsep karya tersebut, yaitu memberi pesan kesadaran pada yang melihat untuk ikut mengurangi polusi di perairan, karena yang mengakibatkan rusaknya kehidupan air dan sekitarnya. Juga kita akan ikut merasakan semua dampaknya, kita sebagai manusia, karena kita mengkonsumsi ikan. Selanjutnya, berkarya seni rupa 3 dimensi. Kadang kalau kita melihat pameran patung, ada sedikit terbesit pertanyaan di benak kita. Bagaimana sih caranya perupa kok bisa menciptakan karya patung indah seperti ini? Di sini Ibu akan menjelaskan. Untuk menciptakan sebuah karya seni rupa 3 dimensi, ada tahapan yang dilalui oleh seorang perupa. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 1. Adanya sumber gagasan. 2. Adanya ide atau gagasan. 3. Pengetahuan alat, bahan, dan teknik. 4. Produksi atau berkarya. 5. Memamerkan karya. Kita bahas satu persatu, mulai dari sumber gagasan dan ide gagasan yang bisa didapat dari mimpi atau harapan, pengalaman, kemudian media massa dan lingkungan. Ini contohnya gagasan, ide yang berasal dari mimpi. Misalnya seorang perupa bermimpi tentang pemanasan global.
Kemudian dia terbangun, dia akan mempunyai ide atau gagasan untuk menciptakan sebuah karya. Di sini misalnya karya patung dua tangan yang mencoba menahan bangunan di atas air, mengingatkan bahwa tangan manusialah yang dapat membuat perubahan dan menyeimbangkan kembali dunia. Ini karya ini semuanya mempunyai tema tentang pemanasan global. Oke. Selanjutnya gagasan atau ide yang berasal dari pengalaman. Pengalaman kita tentang kegembiraan dan keceriaan kita bermain bersama teman masa kecil juga merupakan salah satu sumber gagasan sehingga menciptakan patung yang menggambarkan anak-anak sedang bermain dengan gembira. Selanjutnya, gagasan atau ide yang berasal dari media massa. Nih, misalnya perupa setelah membaca buku dan mengetahui manfaat gemar membaca yaitu dapat menambah ilmu. Dari situ, perupa bisa menciptakan karya patung seorang anak yang sedang membaca buku yang mempunyai pesan moral agar generasi muda gemar membaca yang dapat menambah ilmu dan wawasan guna masa depan mereka. Gagasan atau ide yang berasal dari lingkungan. Misalnya seperti ini. Ini adalah tumbuhan eceng gondok. Ya, setelah kita melihat eceng gondok biasanya tumbuh liar di sungai yang menutupi permukaan sungai dan tentu itu tidak menarik untuk dilihat. Dari sini seorang pengrajin dapat mempunyai ide atau gagasan untuk menciptakan tas cantik dari anyaman tanaman eceng gondok. Selain bisa digunakan dan pasti bisa dijual, juga ikut membantu membersihkan lingkungan. Ketiga, tadi kan ada langkah-langkah ya untuk menciptakan karya seni. Ini yang nomor 3, untuk mewujudkan desain dalam bentuk benda, maka perupa juga harus mengetahui tentang alat, bahan, dan teknik. Maksudnya bagaimana? Misalnya seperti ini. Bahan yang akan digunakan misalnya cat kaleng, semprot, logam, dan lain-lain. Kemudian untuk alat yang akan digunakan apa? Misalnya kuas, nozzle, cetok, dan lain-lain. Tekniknya apa yang akan digunakan? Misalnya teknik cor, pahat, merakit, dan lain-lain. Kita lihat gambar di sini. Ini bahan. Contoh ya, bahan cat kaleng semprot atau yang biasa kita kenal dengan pilox. Ini alat kuas, ini nozzle. Nozzle itu pen untuk airbrush. Jadi untuk melukis dengan teknik semprot. Di sini teknik cor. Teknik cor adalah memanaskan logam hingga mencair, kemudian menuangkan ke cetakan. Sekarang kita sudah mulai menjawab pertanyaan tadi, bagaimana seorang perupa bisa menciptakan suatu karya seni, terutama patung yang kita bahas ini. Misalnya di sini, tahapan-tahapan yang dilalui oleh seorang perupa dalam menciptakan sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Misalnya, tahapan yang dilakukan seorang perupa yang menciptakan patung tokoh wayang Gathotkaca. Maka, langkah yang harus dilakukan adalah 1. Mencari sumber ide atau gagasan. Dari mana? Dia bisa membaca buku cerita tentang misalnya Gathotkaca Putra Pandawa, atau dia bisa menonton pagelaran wayang kulit berjudul Lahirnya Gathotkaca Satria Pringgondani. Setelah melihat yang tadi ya, buku atau pagelaran, maka seorang perupa akan mempunyai ide atau gagasan. Ini untuk menciptakan sebuah karya seni. Selanjutnya, perupa akan merencanakan pembuatan karya tersebut dengan mendesain atau menggambar rancangan karya yang akan dibuat. Jadi ini dapat ide, kemudian dituangkan dengan mendesain atau menggambar.
4. Proses produksi atau berkarya. Tahapan proses produksi adalah membuat model dari tanah liat atau plastisin. Plastisin itu lilin malam untuk mainan anak-anak, itu namanya plastisin. Kemudian membuat cetakan dari gipsum, semen atau yang lain. Setelah itu mengisi cetakan dengan bahan yang diinginkan. Selanjutnya finishing atau mewarnai. Yang terakhir memamerkan karya. Mulai dari awal. Ini gambar, jadi supaya kalian lebih paham lagi. Tahapan membuat model patung dari tanah liat. Kita bisa lihat di sini. Perupa yang sedang membuat model, namanya model, dari tanah liat. Nah, ini modelnya dapat kaca seperti ini. Setelah itu tahapan membuat cetakan dengan cara membagi model. Gunanya untuk apa? Ya, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Tujuannya agar mudah untuk membuka cetakan. Kemudian kalau sudah dibagi, tertutup ya, ditutup semuanya dengan bahan gipsum. Ini untuk membuat cetakannya. Tahapan berikutnya, setelah tadi sudah tertutup oleh gipsum, maka cetakan dibuka seperti ini. Ini cetakan dibersihkan, kemudian diisi dengan fiberglass. Karena tadi patung tokoh Gatot Kaca bahannya dari fiberglass. Selanjutnya tahapan yang sudah tadi ya, tahapan menyatukan bagian-bagian patung. Jadi bagian yang sudah terisi tadi dengan fiberglass, kemudian disatukan. Oke pelajar Skapsa, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.